Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang menentukan struktur teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu setelah mengikuti pembelajaran hari ini, kita dapat menjelaskan struktur teks deskripsi. Yang kedua, menentukan struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi atas 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Identifikasi berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya objek, makna nama objek, pernyataan umum tentang objek yang dibahas. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian objek yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian bagian-bagian ini dapat berisi hal-hal berikut. Yang pertama, hal yang dapat dilihat, yaitu bagian-bagian, komposisi warna, seperti apa objek yang dilihat menurut kesan penulis. Yang kedua, hal yang didengar, mendengar suara apa saja, seperti apa suara-suara itu, penulis membandingkannya dengan apa. Yang ketiga, hal yang dirasakan, penulis dapat menjelaskan tentang hal-hal yang dirasakan ketika mengamati objek yang digambarkan. Yang ketiga, simpulan atau kesan. Pada bagian penutup teks deskripsi biasanya berupa kesan umum mengenai bahasan yang sedang dibahas. Simpulan dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Adapun pengembangan deskripsi bagian dalam teks deskripsi terbagi atas 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Deskripsi ini berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis ingin menggambarkan tentang ruang kelas, maka ruang tersebut dideskripsikan mulai dari bagian pintu masuk, bagian tengah, ataupun bagian belakang. Perincian ruang ini juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Deskripsi ini berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalnya, pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Deskripsi ini berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, inti, ataupun penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluru, dan penutup. Jadi, deskripsi ini lebih menggambarkan pada proses, langkah-langkah sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Deskripsi ini berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, misalnya kita mendeskripsikan tentang perpustakaan. Karena kita menyukai bagian ruang baca, maka kita fokus menggambarkan ruang baca tersebut. Misalnya, desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Itulah tadi pengembangan deskripsi bagian pada teks deskripsi. Berikut contoh analisis struktur teks deskripsi. Ini teks deskripsi tentang Tongkonan. Saya akan bacakan bagian yang pertama, yaitu identifikasi. Tongkonan adalah rumah adat masyarakat Toraja. Tongkonan berasal dari kata tongkon yang artinya duduk bersama-sama.
Suku Toraja yang memiliki rumah adat ini adalah suku Toraja Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rumah adat ini merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Toraja termasyhur oleh karena rumah adatnya yang unik dan cantik. Oleh karena arsitekturnya menarik, Tongkonan kemudian dinobatkan sebagai rumah adat Toraja. Tongkonan berada di antara pohon-pohon bambu di puncak bukit. Tongkonan terletak sekitar 12 km ke arah utara dari Rantepao. Memasuki Rantepao, akan kita temui Tongkonan berjajar rapi dan indah seakan menyambut dengan ramah setiap pengunjung yang datang. Ini adalah bagian identifikasi dari teks deskripsi. Isi dari identifikasi ini adalah nama, kemudian objeknya, lokasi, gambaran umum objek. Namanya adalah Tongkonan. Lokasinya berada di suku Toraja Pegunungan yang berbatasan dengan Kabupaten Nrekang. Gambaran umum objek dari Tongkonan ini adalah rumah adat Tongkonan merupakan salah satu ikon suku Toraja selain upacara pemakamannya. Itulah analisis identifikasi dari teks Tongkonan ini. Bagian yang kedua adalah deskripsi bagian. Saya akan bacakan. Rumah adat yang satu ini terbuat dari kayu yang bagus dan dihias dengan apik. Hiasan terdapat pada sekujur badan rumah dan atap rumah. Ukiran di sekujur bagian rumah menambah cantik bangunan ini. Ukiran yang menghias sekujur bangunan bermotif garis-garis lengkung yang harmonis. Rumah adat yang berjenis rumah panggung ini juga terbuat dari kayu yang kokoh, bukan kayu sembarangan tentunya. Jenis kayu yang digunakan untuk membuat Tongkonan kabarnya memiliki kualitas juara dan hanya ditemukan di wilayah Sulawesi Selatan saja. Tanpa vernis dan pelitur, kayu rumah Tongkonan tetap awet hingga ratusan tahun. Suku Toraja juga menghias atap tersebut dengan tanduk kerbau. Kerbau memang perlambang kebangsawanan suku Toraja. Atap rumah Tongkonan melengkung menyerupai perahu terdiri atas susunan bambu. Tongkonan tersebut didekorasi dengan sejumlah tanduk kerbau yang ditancapkan di bagian depan rumah adat. Di setiap bangunan bagian depan terdapat deretan tanduk kerbau. Bagian ini adalah deskripsi bagian. Isinya memerinci bahan kayu, ukiran rumah, dan hiasan atap rumah. Selanjutnya adalah simpulan atau kesan umum. Sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Kita bangga memiliki warisan budaya dengan nilai arsitek yang tinggi dan unik. Rumah adat Tongkonan, warisan budaya yang perlu kita jaga. Ini adalah bagian simpulan atau kesan umum. Kalimatnya sungguh kaya warisan budaya Indonesia. Ingat, simpulan atau kesan umum ini biasanya lebih pendek atau singkat, padat, dan jelas. Demikianlah penjelasan tentang struktur teks deskripsi. Mudah bukan? Terima kasih, semangat belajar.